Halo semuanya. Hai, kita dari kelompok 14. Oke, tak kenal maka tak sayang. Maka kita bakal kenalan diri kita masing-masing. Langsung aja, aku Salman Fajar Nur Alam, NPM akhir 002. Dan aku Indah Permata Juwita Putri dengan NPM akhir 0019. Dan aku Pila Beriana dengan NPM akhir 059. Di sini kita bertiga dari kelas AA. Di sini kita bertiga bakal mengidentifikasi ikan ayam-ayam. Sekarang kita mau hilangin dulu beku dan langsung identifikasi. Let's go. Klasifikasi ikan ayam-ayam menurut Schneider 1801 adalah sebagai berikut, yaitu filumnya Chordata dengan kelas Actinopterygii, ordo Tetradontiformes, family Balistidae, genus Abalistes, dan spesies Abalistes stellaris. Ikan ayam-ayam merupakan ikan yang berjenis demersal. Habitat ikan ini adalah di sekitar terumbu karang, dasar pasir, atau sekitar sponge ataupun alga. Pemanfaatan pasca panen ikan ini adalah dijual secara segar di pasar atau berupa ikan yang telah kering atau diasinkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai morfometrik pada ikan ayam-ayam yang kami analisis. Yang pertama yaitu ada total length yaitu 28 cm, lalu untuk poke length 24 cm, untuk standar length 22,5 cm, untuk SNL atau snout length yaitu 6 cm, lalu untuk HL atau head length yaitu 7 cm, lalu untuk OD atau orbit diameter yaitu 2 cm, lalu untuk DFL1 atau dorsal fin length yaitu 5 cm, lalu untuk dorsal fin B1 yaitu 3 cm, untuk dorsal fin length 2 7 cm, dan dorsal fin base 2,5 cm. Lalu untuk VFL-nya atau pectoral fin length yaitu 2 cm, untuk AFL-nya 7 cm, lalu untuk AFB-nya atau anal fin base 1,2 cm, lalu untuk ventral fin length yaitu 1,5 cm, lalu untuk ventral fin base 1 cm, dan yang terakhir yaitu ada caudal fin length 4 cm dan caudal fin base 5 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri meristik pada ikan yang kami analisis. Nah, yang pertama yaitu ada dorsal 1 dengan 3 sirip keras. Lalu untuk dorsal 2 yaitu 26 sirip lunak. Lalu untuk vektoralnya 14 sirip lunak dan ventralnya 8 sirip keras. Lalu untuk analnya 23 sirip lunak dan kaudalnya 3 sirip keras dan 7 lunak mengeras. Untuk linear atelaris yang pertama itu ada 8 dan linear atelaris yang kedua itu ada 20. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri meristik pada ikan yang kami analisis. Nah, yang pertama yaitu ada dorsal 1 dengan 3 sirip keras. Lalu untuk dorsal 2 yaitu 26 sirip lunak. Lalu untuk vektoralnya 14 sirip lunak dan ventralnya 8 sirip keras. Lalu untuk analnya 23 sirip lunak dan kaudalnya 3 sirip keras dan 7 lunak mengeras. Lalu untuk A originnya ada 10 cm, lalu untuk D originnya 24 cm dan V originnya 10 cm. Usus pada ikan ayam-ayam yang kami analisis memiliki panjang 23 cm. Nah, bisa dilihat sekarang kita lagi ada di proses pembedahan. Jadi kita bedah dari anus ke arah linea lateralis, lalu terus membentuk setengah lingkaran ke arah depan. Dan emang ikan ayam-ayam ini mempunyai kulit yang keras ya. Jadi di sini aku agak sedikit kesulitan untuk
membedah ikan ini, dan sampai aku memakai alat lain selain gunting, yaitu silet, karena aku sangat kesusahan di bagian pembedahan. Soalnya kulit yang sangat keras adalah cukup menjadi rintangan untuk proses pembedahan kali ini. Nah, di sini akhirnya kita sudah hampir selesai melakukan pembedahan karena sudah terbuka bagian organ-organnya. Walaupun memang masih cukup sulit untuk bisa terbuka semua bagian organnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu identitas untuk ikan ayam-ayam ini. Untuk nama spesiesnya yaitu Abalistes steralis. Untuk nama lokalnya yaitu ikan ayam-ayam. Lalu untuk bentuk tubuhnya kompreset. Lalu untuk bentuk mulutnya mulut biasa, dan letak mulutnya itu di terminal. Lalu bentuk sisiknya plakoid, dan bentuk sirip kaudalnya itu homoserkal. Lalu ikan ayam-ayam ini tuh tidak memiliki bercak atau warna tambahan pada siripnya. Lalu untuk alat bantu pernapasan yaitu ada gelembung renangnya. Lalu untuk ikan ayam-ayam yang kami amati yaitu berjenis kelamin jantan. Dan ikan ayam-ayam ini tidak memiliki misai. Nah, bisa dilihat sendiri sekarang proses pembukaan organ-organ yang kita lakukan secara pelan-pelan. Di sini kita identifikasi organ-organnya, kita buka ususnya, bisa dilihat di video. Kita ukur di sini ususnya. Lalu ini proses pembukaan operkulum untuk melihat sistem pernafasannya, yaitu insang. Dan sekali lagi sangat keras ya. Nah, ini bisa dilihat isi ininya, insangnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk di bagian sistem otot dan rangka. Memang walaupun di bagian belakang tubuhnya, tetap di sini kita kesulitan untuk membuka karena emang sangat keras. Dan ini udah terlihat tuh di situ ototnya. Lalu kita mau membuka sampai dalam biar kelihatan sistem rangkanya. Nah, sistem rangkanya terlihat seperti itu. Dan identifikasi kita selesai. Terima kasih.